Aus juga nih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, Pak Arki dan teman-teman, kami akan menyampaikan mengenai correlation diambil dari bukunya Richard Levin. Nah ini untuk definisi. Jadi analisis regresi dan korelasi itu menunjukkan kepada kita bagaimana menentukan sifat dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Nah, ini ditemukan oleh Francis Galton pada 1977. Jadi dalam analisis regresi ini kita akan mengembangkan persamaan penduga, ada rumus matematikanya yang menghubungkan variabel yang diketahui dengan variabel yang tidak diketahui. Kemudian setelah kita mempelajari pola hubungan ini, kita dapat menerapkan analisis korelasi untuk menentukan sejauh mana variabel-variabel tersebut berhubungan. Jadi analisis korelasi itu memberitahu kepada kita seberapa baik persamaan estimasi menggambarkan sebuah hubungan. Nah, di sini bisa kita lihat ada misalkan contoh dari korelasi ya, ada positif slope dan negatif slope. Jadi kalau yang positif itu tentunya kalau misalkan variabel independennya tinggi diikuti dengan dependennya atau yang Y itu juga tinggi, tapi kalau yang inverse, yang negatif itu sebaliknya. Nah, kemudian ternyata tidak semua hubungan itu hubungan variabel itu mencerminkan sebab akibat, tetapi juga ada hubungan asosiasi di antara variabel-variabel tersebut. Nah, disinilah kita perlu melihat scatter diagram atau sebaran dari titik-titik tersebut. Di sini kita anggap kita bikinkan regresi line gitu ya, yang nanti menggambarkan menunjukkan variabel-variabel tersebut saling berhubungan, jadi mencari pola di dalamnya. Jadi kalau variabel-variabel tersebut berhubungan itu dapat kita lihat dari titik-titik yang mendekati garis regresi itu nanti. Di sini ada contohnya, ada directnya yang di grafik A, yang grafik B juga contoh yang inverse berkebalikan, kemudian yang C dan D adalah yang linear, yang kurva berbentuk kurva. Kemudian yang F ini yang tidak ada hubungan karena sebarannya terlalu apa ya, tidak membentuk pola atau terlalu sporadis. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana ada persamaan dalam menentukan garis regresi. Jadi Y sama dengan A plus BX. Y itu dependent variabel, kemudian A itu adalah intercept atau perpotongan di garis Y, kemudian B itu adalah slope atau kemiringan garisnya, kemudian yang X itu adalah independent variable. Untuk menentukan slope-nya itu ada rumusnya, Y2 kurangin Y1 dibagi X2 kurang X1. Kemudian di sini ada metode bagaimana kita menentukan nilai absolut kesalahan ya, atau absolute error. Jadi kita harus melihat YH itu sebuah titik estimasi yang nanti menjadi tempat di mana garis regresi itu kita gambar lah seperti itu. Di sini langkah yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkan nilai absolut dari kesalahan dari dari grafik dari contoh titik-titik itu gitu ya. Jadi di grafik A ini ternyata total absolute errornya 8, sedangkan yang grafik B ini total absolutnya 12. Nah, yang paling fit bentuknya adalah grafik A karena total absolute errornya yang paling sedikit. Kemudian ini ada kasus lain seperti Bapak Ibu lihat di grafik A dan B gitu ya. Jadi ada garis yang melintangi titik awalnya, kemudian ada yang garis yang mengambil jalan garis tengah gitu ya antara masing-masing titik. Nah, di sini setelah kita melakukan penjumlahan nilai absolutnya ternyata garis A nilainya 4, garis B ternyata 5 dan karena bedanya tipis ternyata kita harus melakukan mengkuadratkan dari individual error itu. Jadi kalau kita kuadratkan seperti Bapak Ibu lihat di grafiknya di gambarnya, ternyata yang grafik A nilainya 16 sedangkan yang grafik B 11. Jadi malah ternyata yang lebih fit itu yang grafik B karena ketika dikuadratkan nilai individual errornya ternyata kecil dari penjumlahan tersebut. Nah, ini ada cara untuk mencari
B-nya atau apa slope-nya gitu ya. Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian untuk mencari garis potong di sumbu Y-nya juga bisa Bapak Ibu lihat. Oke, nah ini untuk mencari standar error estimasinya, karena ini untuk menguji reliability-nya ya atau keandalannya. Jadi di sini bisa dilihat yang A itu lebih reliability-nya lebih bagus karena lebih mendekati ke garis. Ini Bapak Ibu bisa lihat rumusnya, SE-nya, standar error-nya, ada rumusnya. Kemudian ada shortcut-nya juga rumusnya, bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kiri. Oke, mungkin next. Silakan Ibu Dita. Terima kasih Mas Eko, saya lanjutkan. Oke, untuk analisis korelasi adalah alat statistik yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan sejauh mana satu variabel berhubungan linear dengan variabel lain. Ahli statistik telah mengembangkan dua ukuran untuk menggambarkan korelasi antara dua variabel, yaitu koefisien determinasi dan koefisien korelasi. Koefisien determinasi merupakan suatu cara untuk mengukur sejauh mana atau kekuatan antara dua variabel X dan Y. Kita juga melihat sampel titik untuk mengembangkan garis regresi ini sebagai koefisien determinasi sampel. Selanjutnya, garis regresi dilihat bahwa variasi nilai Y dalam kumpulan data itu dihitung dari sekitaran garis regresi yang dipasang dan juga dari min atau rata-rata itu sendiri. Next. Istilah variasi dalam kedua kasus digunakan dalam pengertian statistik, berarti jumlah dari sekelompok deviasi kuadrat. Di sini kita bisa melihat bahwa variasi dari nilai Y sekitaran dengan garis regresi itu bisa didapatkan melalui rumus penjumlahan dalam kurung Y minus Y hat kuadrat. Selanjutnya untuk variasi kedua yaitu nilai Y di sekitar rata-ratanya sendiri. Dengan rumus sama dengan jumlah dalam kurung Y kurang Y hat kuadrat. Dan yang berikutnya adalah 1 dikurangi rasio antara dua variasi ini adalah koefisien determinasi sampel yang dilambangkan dengan R kuadrat, dengan rumus seperti yang ditampilkan di sini. Next, Mas. Interpretasi intuitif dari R kuadrat. Pada tabel 12-13, setiap nilai E yang diamati terletak pada garis estimasi. Ini adalah korelasi yang sempurna. Persamaan estimasi yang sesuai untuk data ini mudah ditentukan karena garis regresi melewati titik asal dan kita tahu bahwa perpotongan Y adalah 0 karena Y bertambah 4 setiap kali X bertambah 1. Slope atau kemiringannya harus sama dengan 4. Jadi garis regresinya adalah rumusnya Y sama dengan Y hat sama dengan 4 kali X. Next, Mas. Untuk menentukan koefisien determinasi sampel pada garis regresi, kita bisa menghitung pembilang pecahan pada persamaan 12, 10. Kalau kita lihat di gambar 12-13, ini merupakan contoh korelasi sempurna antara X dan Y, karena setiap titik data berada pada garis regresi. Dengan nilai-nilai ini, untuk disubstitusikan ke persamaan 12-10, kita dapat menemukan bahwa koefisien determinasi sampel sama dengan +1. Sebenarnya R kuadrat sama dengan +1 setiap kali garis regresi menjadi estimator yang sempurna. Next slide. Jadi untuk koefisien korelasi adalah ukuran kedua yang kita gunakan untuk menggambarkan seberapa baik satu variabel dijelaskan oleh variabel lain. Dengan rumus di sini R sama dengan akar pangkat dari R kuadrat. Ketika slope atau kemiringan persamaan penduga adalah positif, maka R adalah akar kuadrat positif. Tapi jika B negatif, R adalah akar kuadrat negatif. Dengan demikian, tanda R menunjukkan arah hubungan antara dua variabel X dan Y, dan jika ada hubungan terbalik, jika Y menurun dengan meningkatnya X, maka R akan turun antara 0 dan -1. Begitu juga jika terdapat hubungan searah, jika Y bertambah dengan bertambahnya X, maka nilai R akan berada dalam kisaran 0 sampai dengan 1. Di sini adalah karakteristik contoh-contoh dari koefisien korelasi. Next slide. Membuat inferensi tentang parameter populasi. Hubungan garis regresi sampel dan garis regresi populasi bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya ada gangguan acak E dan perilakunya. Ketika titik data individu tidak terletak tepat pada garis regresi populasi, kita akan menggunakan rumus di bawah ini, di mana E adalah gangguan acak dari garis regresi populasi. Rata-rata E sama dengan 0 karena gangguan di atas garis regresi populasi ditiadakan oleh gangguan di bawah garis.
Selanjutnya, kemiringan garis regresi berasal dari sampel dan bukan dari keseluruhan populasi. Akibatnya, kita tidak dapat mengharapkan persamaan regresi yang sebenarnya. Meski begitu, kita dapat menggunakan nilai B, kemiringan yang kita hitung dari sampel untuk menguji hipotesis tentang nilai B. Next slide. Menggunakan analisis regresi dan korelasi, beberapa sering terjadi kesalahan. Nah, kesalahan yang pertama adalah dalam penggunaan regresi dan korelasi, yaitu ekstrapolasi di luar rentang data yang diamati. Maksudnya adalah dengan mengasumsikan bahwa garis estimasi dapat diterapkan pada rentang nilai apapun. Meskipun satu hubungan berlaku pada rentang titik sampel, hubungan yang sama sekali berbeda mungkin ada untuk rentang yang berbeda. Untuk itu, kita perlu ingat bahwa persamaan penaksiran hanya valid pada rentang yang sama dengan persamaan dari mana sampel diambil di awal. Yang selanjutnya adalah kesalahan sebab dan akibat, yaitu dengan mengasumsikan bahwa perubahan pada satu variabel disebabkan oleh perubahan variabel lain. Seperti kita telah bahas, analisis regresi dan korelasi sama sekali tidak dapat menemukan atau menentukan hubungan sebab akibat. Oke, yang ketiga adalah menggunakan tren masa lalu untuk memperkirakan tren masa depan. Nah, kita harus berhati-hati dalam menilai kembali data historis yang kita gunakan untuk memperkirakan persamaan regresi, karena kondisi dapat berubah. Termasuk juga asumsi dapat berubah yang kita gunakan sebagai dasar analisis. Kesalahan lain yang dapat timbul dari penggunaan data historis menyangkut ketergantungan beberapa variabel terhadap waktu. Kesalahan keempat yaitu salah menginterpretasikan koefisien korelasi dan determinasi. Di sini disalahartikan sebagai persentase. Jika R sama dengan 0,5, tidak benar untuk menyatakan bahwa persamaan regresi menjelaskan 60% dari total variasi Y. Sebaliknya, jika R sama dengan 0,6, maka R kuadrat harus 0,6 kali 0,6 sama dengan 0,36, berarti hanya 36% dari total variasi yang dijelaskan oleh garis regresi. Selanjutnya, kesalahan yang berikutnya adalah menemukan hubungan dua variabel yang sebenarnya tidak ada hubungan. Terkadang kita menemukan hubungan antara dua variabel yang sebenarnya tidak memiliki ikatan yang sama, meskipun satu variabel tidak menyebabkan perubahan yang lain. Next. Akhirnya kita masuk ke chapter written report ya, dari bukunya Donald Cooper tentang business research method. Kita lanjut. Nah, di sini ada pembagian mengenai macam-macam dari riset report sendiri. Itu sendiri ada short report, ada long report, technical report, dan management report. Short report ini sifatnya lebih singkat karena hanya berisikan substansi yang sederhana, yang lugas, dan tidak memakai metodologi. Sedangkan long report ini terbagi dua, yaitu technical report dan management report. Technical report ini dia sifatnya lebih detail dan lebih lengkap karena memang menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian lain juga. Jadi di audiennya itu adalah peneliti-peneliti lain, sehingga mereka membutuhkan gambaran yang cukup luas dalam report tersebut. Kemudian manajemen report hanya menekankan kepada conclusion dan rekomendasi saja, karena hanya untuk disampaikan kepada manajemen. Jadi bisa juga ditambahkan mengenai gambar maupun juga grafik-grafik yang membantu manajemen untuk memahaminya. Di sini terlihat bagaimana perbedaan antara short report dan long report. Perbedaannya hanya pada penyajian metodologi dan prefatory information di bagian short report di memorandumnya. Sedangkan yang lebih lengkapnya tentu di long report yang teknikal, yang lengkap dari introduction, metodologi, finding, conclusion, dan lain sebagainya. Di sini akan kami jelaskan introduction-nya itu terdiri dari problem statement, kemudian juga tujuan penelitian dan background. Jadi teman-teman saya kira juga sudah memahami problem statement lebih kepada kebutuhan penelitian tersebut untuk menjawab permasalahan riset objektif untuk tujuan penelitiannya atau risetnya. Background itu lebih kepada menjelaskan latar belakang atau mungkin bisa diceritakan eksplorasi penelitian sebelumnya maupun literatur review. Metodologi terdiri dari sampling design, kemudian juga riset design dan data collection, serta data analisis dan limitasi. Nah, mungkin kita juga perlu menekankan kepada limitasi karena memang kita sebagai peneliti harus menyampaikan juga keterbatasan dalam penelitian. Kemudian untuk bagian finding di sini bagian yang paling panjang karena memang menjelaskan
data-data, kemudian juga menyimpulkan, kemudian juga menarik interpretasi maupun kesimpulan itu tadi, sekaligus menyampaikan apakah hipotesis tersebut didukung ataupun ditolak seperti itu. Kemudian untuk conclusion itu terdiri dari summary atau kesimpulan dan rekomendasi. Summary atau ringkasan ini tentu meringkas kembali untuk temuan-temuan yang esensial. Kemudian untuk rekomendasi lebih kepada memberikan saran maupun juga jawaban atas limitasi-limitasi untuk mungkin bisa digunakan oleh penelitian yang akan datang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Dita. Terima kasih. Setelah kerangka report dibuat, selanjutnya kita masuk ke step berikutnya. Salah satu cara untuk membantu penulisan yang baik adalah dengan menggunakan grafik, tabel, atau bagan. Beberapa tips dalam menyiapkan laporan adalah satu, memastikan tingkat pemahaman bacaan bahwa sesuai dengan audiens kita, bahwa audiens kita diharapkan memahami atau memiliki tingkat pembacaan yang baik. Kita bisa menggunakan juga atau menguji tingkat menulis kita dengan menggunakan indeks keterbacaan standar, yaitu skor kemudahan membaca dari Flash memberikan skor antara 0 sampai 100, semakin rendah skor semakin sulit materi untuk dibaca, sementara dan demikian sebaliknya. Jadi kita perlu memahami bahwa dokumen yang kita siapkan itu dapat dibaca dengan mudah atau dipahami dengan mudah. Selanjutnya adalah comprehensibility, yaitu tulisan yang baik berbeda-beda tergantung tujuan penulisannya. Penulisan penelitian dirancang untuk menyampaikan informasi yang sifatnya tepat sehingga kita perlu menghindari ambiguitas, makna ganda, atau kiasan. Dan kata-kata yang disampaikan juga harus menggunakan kalimat yang akurat, jelas, dan efisien. Kita juga perlu menjaga pace atau kecepatan dalam membaca dari audiens kita. Untuk itu kita harus menghindari penggunaan jargon atau kalimat yang panjang dan kalimat yang sulit. Yang selanjutnya adalah kita perlu menjaga tone. Tone di sini adalah nada, memastikan nada yang kita gunakan sesuai, bahwa pesan yang disiapkan untuk pembaca menyampaikan ketulusan, kehangatan, dan keterlibatan dari kita sebagai pihak menulis. Untuk bisa mencapai hal ini, hindari kalimat negatif dan tulis ulang pemikiran kita dalam kalimat positif. Selanjutnya adalah final proof. Sebelum kita melakukan executive summary, kita perlu relax dulu untuk menjernihkan pikiran kita. Lalu setelah kita relax, kita kembali melihat lagi tulisan kita untuk memastikan apakah tulisan kita sudah mengalir dengan lancar, apakah tulisan kita jelas sesuai dengan temuan-temuan yang ada, apakah kita sudah menggunakan tabel atau grafik yang tepat. Baru setelah kita yakin dengan tulisan kita, maka kita menyiapkan executive summary. Next. Untuk dalam melakukan presentasi, ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah gunakan paragraf yang pendek, jangan lebih dari setengah halaman untuk satu paragraf. Kemudian juga kita gunakan indentasi untuk bagian teks yang mewakili kutipan panjang atau contoh. Lalu gunakan heading dan subheading. Dan juga kita bisa menggunakan beberapa daftar atau list vertikal. Next. Ada beberapa jenis presentasi statistik yang memang di sini ditekankan pada angka atau perbandingan poin-poin tertentu. Yang pertama adalah semi-tabular presentation. Ini biasanya hanya ada sedikit gambar, angka dapat diambil dari teks dan dicantumkan. Daftar perbandingan kuantitatif jauh lebih mudah dibaca dan dipahami daripada statistik yang ditampilkan. Contohnya adalah misal kita menulis Walmart adalah bisnis terbesar kedua di Fortune 500 dengan pendapatan naik 6%, tetapi laba turun 4,2%. Selanjutnya kita juga bisa menulis raksasa minyak dan energi ExxonMobil adalah bisnis yang paling menguntungkan di Fortune 500 dengan pendapatan naik 27,7% dan keuntungan 34,8%. Next, kita bisa menggunakan juga tabel presentasi tabular. Di sini lebih unggul karena menyajikan data statistik dan juga kita di sini menyajikan beberapa perbandingan angka-angka yang lebih mudah dipahami. Next. Kita juga bisa menggunakan grafik, karena grafik ini walaupun menampilkan sedikit informasi, namun lebih mudah diingat dan lebih mudah dibaca oleh audiens. Ada beberapa jenis grafik yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah grafik garis, lalu juga ada grafik area, lalu ada juga pie chart, ada juga grafik batang,
Dan juga kita bisa menggunakan piktograf. Piktograf ini maksudnya adalah menggunakan simbol bergambar, contohnya drum minyak untuk mewakili barel minyak, figur tongkat untuk mewakili jumlah karyawan, atau pohon pinus untuk mewakili jumlah kayu. Nah, simbol mewakili volume data dan digunakan sebagai pengganti batang dalam bagan tipe batang. Untuk grafik geografis, kita bisa menggunakan sebagian dari peta dunia dalam bentuk gambar untuk menunjukkan variasi dalam data regional. Kita bisa gunakan ini misalnya untuk menunjukkan status distribusi, bisa menunjukkan tingkat konsumsi per kapita atau demografi, dan sejumlah variabel spesifik geografis lainnya. Yang terakhir yang biasa digunakan adalah 3D. Di sini memungkinkan kita membandingkan 3 variabel atau lebih dari sampel dalam satu grafik tipe batang. Oke, silakan. Masuk ke jurnal yang telah kita review, ada 2 jurnal. Yang pertama jurnal yang meneliti tentang hubungan antara communication skill dengan emotional intelligence di rumah sakit ya. Jadi objek penelitiannya adalah respondennya adalah perawat. Ini ditulis oleh Oran Resijan. Dan ini tujuannya adalah untuk melihat bagaimana pengaruh atau menyelidiki hubungan antara emotional intelligence dengan keterampilan komunikasi, karena keterampilan komunikasi itu sangat penting, apalagi profesi perawat yang memang selalu berhadapan dengan pasien-pasien dan aktor-aktor lainnya. Nah, di sini ada kesimpulannya bahwa memang emotional intelligence ini mempunyai efek yang positif terhadap keterampilan komunikasi perawat. Ini bisa kita lihat di tabel yang disajikan. Di sini tabel pertama ada area-area dari emotional intelligence ya yang disampaikan oleh Goleman. Di situ hampir semua area signifikan ketika kita lihat p-value-nya juga. Kemudian di tabel kedua kita melihat demografik variabel dan partisipan emotional intelligence. Jadi di sini dari segi jenis kelamin, umur, edukasi maupun lamanya bekerja itu ternyata nggak terlalu punya perbedaan yang mencolok, karena rata-ratanya hampir sama di setiap di setiap aspek. Nah, kemudian di tabel ketiga kita melihat bagaimana korelasi antara emotional intelligence dengan dimensi-dimensinya itu dengan communication skill. Di sini hampir semua signifikan semua, berkorelasi semua. Kemudian ketika kita lihat p-value-nya juga signifikan. Nah, di bawahnya lagi ini ada grafik yang menggambarkan bagaimana korelasi positif yang terjadi antara emotional intelligence dengan communication skill. Kemudian kita bisa lihat pattern-patternnya, titik-titiknya, sebarannya yang mendekati garis regresi. Kemudian jurnal kedua oleh Mbak Dita, silakan. Terima kasih. Yang kedua adalah jurnal mengenai Activity Recommendation Model Using Rank Correlation for Chronic Stress Management. Ini dilatar belakangi karena banyak orang Korea terkena stres karena struktur persaingan yang konstan yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat. Karena itu diperlukan cara-cara yang dapat secara efektif mengelola stres dan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Pada penelitian ini mengusulkan model rekomendasi aktivitas menggunakan korelasi peringkat untuk manajemen stres kronis, menggunakan koefisien korelasi peringkat Spearman. Model yang diusulkan menemukan korelasi antara aktivitas positif untuk manajemen stres atau PASM, aktivitas negatif untuk manajemen stres atau NASM, dan perceived stress scale. Next, Mas. Kita bisa lihat di sini materi dan metode yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah menggunakan manajemen stres, perceived stress scale. Kalau kita lihat di figur 1, gambar 1 ini maksudnya adalah jika skor jika total skor 13 atau kurang, itu berarti status stres normal. Dengan kata lain, seseorang mempersepsikan stresnya saat ini tidak memiliki faktor stres yang serius. Bahkan stres yang dirasakan di level ini dapat membawa efek positif. Nah, skor mulai dari 14 hingga 16 berarti stres ringan yang mulai berpengaruh. Jika berlangsung lama, sangat memungkinkan mengalami kesusahan. Selanjutnya, skor mulai 17 hingga 18 berarti stres sedang yang membutuhkan perhatian yang cermat. Dan yang terakhir, skor 19 dan lebih berarti stres yang sangat parah dan bisa berkembang menjadi penyakit mental sehingga membutuhkan bantuan profesional. Untuk mendeteksi hubungan menggunakan koefisien, yaitu merupakan suatu metode untuk menganalisis hubungan linear antara dua variabel dalam statistik dan teori probabilitas. Nah, di sini bisa dilihat juga bahwa untuk data collection ini diambil
dari Departemen Kesehatan Mental di Korea, dan didapatkan hasil bahwa sekitar 4.767 atau 72,8% orang Korea ini merasakan sangat stres. Ini data yang diambil adalah data mentah berasal dari populasi yang sejumlah 13.248 orang. Selanjutnya untuk korelasi Perceived Stress Scale atau PSS menggunakan koefisien korelasi rank. Nah, di sini dalam kita lihat pada tabel 2, koefisien korelasi Spearman adalah plus 0,89. Artinya bila PASM naik, maka PSS naik. Dalam kasus user kedua, koefisien korelasi Spearman adalah 0,91. Artinya NASM meningkat dan PSS menurun. Dengan kata lain, PASM dan NASM mempengaruhi perubahan nilai PSS. Selanjutnya, untuk model rekomendasi aktivitas dalam mengelola manajemen stres kronis, menggunakan koefisien korelasi peringkat Spearman untuk merekomendasikan aktivitas yang tepat kepada pengguna melalui korelasi yang disimpulkan. Tujuannya adalah untuk menjaga agar PSS level pengguna itu bernilai ada di sekitaran 13 poin atau kurang. Untuk evaluasi kinerja diusulkan Spearman Stress Management Recommendation Model, diusulkan juga Pearson Recommendation Model, dan Cosin Similarity Recommendation Model untuk untuk melihat bagaimana cara mengurangi PSS yang lebih tepat. Nah, dari tabel 3 itu bisa terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja model rekomendasi aktivitas yang tepat adalah menunjukkan penggunaan SSMRM atau di sini model Spearman. Karena di model Spearman, koefisien korelasi Spearman ini ditemukan adanya korelasi antara PSAM, NSAM, dan PSS. Jadi untuk sebagai kesimpulan dari penelitian ini, menjelaskan bahwa korelasi antara PSS yang dilacak dan informasi aktivitas untuk manajemen stres mempengaruhi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengelola stres kronis dengan merekomendasikan ASIM yang sesuai kepada user atau pengguna. Dengan menggunakan model yang diusulkan, pengguna dapat mengelola PSS mereka secara efektif dan lebih efisien untuk mengurangi stres lebih efektif. Demikian pemaparan kami. Terima kasih untuk perhatiannya.